Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Sayed selaku dosen pengampu mata kuliah pelaksanaan program. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai persiapan pelaksanaan program magang kami di Baristan atau Balai Standarisasi Industri yang berada di Kota Surabaya. Jadi kelompok kami terdapat dua anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Kurniawan Julianto, kemudian rekan saya Muhammad Bagus Fikri Lalan. Thanks. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri atau biasa disebut dengan BSPJI atau Baristan Kota Surabaya. Jadi Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 yang bertugas sebagai pelaksanaan standarisasi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Untuk timeline pelaksanaan program kami yaitu yang pertama yaitu pembuatan dan pengiriman proposal. Hal ini sudah kita lakukan sebelum eh, kita masuk magang di BSPJI. Kemudian eh, timeline selanjutnya yaitu pengenalan oleh pembimbing lapangan. Di sini dilakukan oleh pembimbing lapangan kami yaitu Pak Lukman selaku pembimbing lapangan di Laboratorium Elektronika. Kemudian yang selanjutnya itu pendalaman materi mengenai efikasi lampu lumen, di mana kita melakukan pengujian efikasi lampu setiap hari, di mana ada beberapa sampel yang kami lakukan untuk uji efikasi lampu. Kemudian pendalaman materi pengujian safety lampu ini juga sama, kita lakukan setiap hari. Eh, Untuk pengujian safety lampu ini memiliki banyak tahap di mana di dalamnya terdapat tahap seperti pengujian kelayakan mutu, kelayakan label, kemudian kelayakan kaki lampu itu kuat dengan momen tekuk dan uji mekanik, serta berat lampu dan lain juga diuji. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian TV dan speaker. Untuk pengujian TV dan speaker ini kita lakukan di tempat yang berbeda atau laboratorium yang berbeda. Sebenarnya sama, terdapat di laboratorium elektronika, cuman eh, yang sebelumnya yang kita lakukan seperti efikasi momen lumen lampu dan safety lampu ini dilakukan di elektronika bagian laboratorium lampu, tetapi untuk pengujian TV dan speaker kita lakukan di laboratorium rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian aki. Ini baru kita lakukan beberapa minggu terakhir ini di bulan Oktober. Kita lakukan setelah beberapa sampel pengujian efikasi lampu dan safety lampu itu sudah habis. Jadi untuk sekarang kita melakukan uji aki, pengujian aki. Terus untuk pelaksanaan magang yang sekarang masih melakukan pengujian beberapa sampel lampu
untuk diuji lumen dan beberapa juga untuk melakukan pengujian lagi. Untuk timeline tugas khusus kami, eh, yang kami lakukan yaitu yang pertama, melakukan observasi permasalahan terkait pengujian. Kemudian pembelian alat dan bahan yang kami perlukan untuk tugas yang kita perlukan, di mana sebelumnya setelah observasi permasalahan yang terkait, kita harus menemukan eh, judul proposal yang harus kita buat untuk tugas akhir dalam magang. Kemudian jika sudah melakukan pembuatan proposal, maka kita beli alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk selanjutnya itu pembuatan alat kenaikan suhu kaki lampu. Nah, jadi untuk timeline tugas khususnya ini ada alat kenaikan suhu kaki lampu. Jadi setelah yang dijelaskan oleh rekan tim saya tadi, setelah melakukan observasi permasalahan terkait pengujian, lalu pemilihan alat dan bahan, lalu di situ saya melakukan pembuatan alat kenaikan suhu kaki lampu. Gitu. Saya menggunakan mikronya Note MCU agar bisa terintegrasi dengan Internet of Things. Nah, untuk pemrograman alatnya ini sudah ditentukan dengan regulasi dari ketentuannya dari pembimbing lapangannya. Jika misal kayak sudah memenuhi target, maka alat tersebut akan selesai dalam prosesnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengkalibrasi menggunakan thermocouple meter dan yogi. Jadi sebelumnya itu waktu pengukurannya itu menggunakan thermocouple meter gitu. Jadi setiap 1 jam sekali, setiap 15 menit 15 menit sekali, 30 menit sekali itu dicatat gitu di kertas kecil di termometer. Dan setelah melakukan kalibrasi sudah sesuai, lalu kita melakukan trial and error pada beberapa lampu gitu eh, untuk menentukan nilai keakuratan untuk pembacaannya selama itu. Nah, setelah itu penyerahan alat kenaikan suhu kaki lampu pada pembimbing lapangan atau kepada yang bertugas di laboratorium atau dengan Bapak Zainal. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari alat kenaikan suhu kaki lampu. Untuk alat membentuk digitalnya, saya kembalikan ke rekan tim saya. Baik, terima kasih. Untuk temuan tugas khusus untuk alat momen tekuk dan pot mekanik sendiri akan saya jelaskan. Jadi untuk timeline-nya yaitu observasi permasalahan terkait pengujian, di mana dari alat kita sendiri di pengujian safety terdapat beberapa pengujian, di mana salah satunya yaitu pengujian momen tekuk dan kuat mekanik, di mana pengujian momen tekuk dan kuat mekanik sampai saat ini masih menggunakan alat yang analog, di mana masih manual menggunakan alat ukur yang manual, jadi belum melakukan digitalisasi. Jadi dari permasalahan ini kami mencoba untuk membuat alat ukur yang berbasis digital, di mana alat ukur yang sebelumnya masih manual untuk sebelum melakukan pengujian masih harus melakukan kalibrasi segala macam. Jadi diharapkan untuk setelah pembuatan alat ini dapat langsung melakukan pengujian dan keluar hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya itu pembelian alat dan bahan, di mana bahan bahan yang kita butuhkan salah satunya itu sensor load cell beserta amplifiernya yang kita butuhkan, di mana eh, sensor yang kita butuhkan saat ini yaitu sensor load cell, di mana sensor tersebut berfungsi untuk mengukur pendeteksi berat dari
sampel yang akan diukur nanti. Jadi di mana sebenarnya saya mengukur berat, kemudian nanti kita akan ubah ke Newton. Kemudian yang kita butuhkan yaitu Arduino, LCD, kemudian buzzer, serta kabel penghubung. Jadi yang kita lakukan yaitu modifikasi dan pembuatan alat pengukur digital. Jadi sebelumnya sudah terdapat alat pengukur digital yang sudah jadi, namun belum 100% bisa digunakan. Jadi saya di sini mencoba untuk membuat lebih sempurna, lebih efisien, dan saya tambahkan fitur kuat mekanik digital karena uh, pengujiannya yang dilakukan tidak jauh beda. Kemudian sensor yang digunakan juga sama. Kemudian untuk pemrograman kita program di Arduino. Kemudian untuk kalibrasi menggunakan bimbingan digital. Jadi yang kita gunakan kalibrasi nanti kita gunakan timbangan yang sebelumnya udah ada. Nanti kita samakan pengujiannya dengan timbangan yang sebelumnya. Kemudian nanti kita akan melakukan trial dan error. Kemudian melakukan penyerahan alat membentuk digital ke pihak BSPJI. Jadi penjelasan persiapan magang kami sampai di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.